Selamat datang guys, saya adalah Ryan Ricardo dari kelas 10C dan untuk proyek PPKN semester exam kelas 10 saya akan menjelaskan tentang ancaman terhadap negara Indonesia melalui video ini. Jadi pertama itu ancaman apa? Ancaman apa yang bisa dihadapi, yang bisa melawan Indonesia menjadi ancaman sebagai negara Indonesia. Jadi pertama adalah ancaman persatuan, kedua adalah ancaman keamanan, ketiga adalah keancaman militer, dan keempat adalah ancaman non-militer, ya guys ya. Jadi contoh ancaman terhadap negara Indonesia pertama yang saya miliki adalah pemberontakan senjata. Pemberontakan senjata adalah saat rakyat menggunakan senjata untuk memberontak. Sebagai penanganan gerakan Aceh Merdeka atau GAM, ini contohnya, yang menjadi gerakan separatis bersenjata di Aceh. Dalam penanganannya, TNI turun tangan. Perdamaian terwujud dengan adanya pendekatan dialogis antara GAM dengan warga Aceh agar kembali berbaur, kembali secara rukun dan damai. Dan ini adalah gerakan separatis menggunakan senjata di Aceh. Ya. Yang kedua itu spionase, atau di Inggris itu espionage. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau KBBI, spionase dimaknai sebagai penyelidikan secara rahasia atau kegiatan memata-matai data kemiliteran dan data ekonomi negara lain. Segala sesuatu yang berhubungan dengan seluk-beluk atau permata-mata. Ancaman ini biasanya ditangani dengan menggunakan kekuatan dan kemampuan militer. Strategi yang diterapkan yakni pola operasi khusus untuk membongkar, melumpuhkan, dan membersihkan jaringan spionase. Jadi ini adalah spy, ya, mencuri informasi negara tentang ekonomi atau government gitu. Dan yang ketiga, ini ancaman keamanan, itu terorisme. Penanganan terhadap ancaman terorisme dalam negeri maupun internasional menjadi bagian dari tugas TNI, Tentara Negara Indonesia. Hal tersebut diatur dalam UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Tugas tersebut diutamakan dengan pendekatan preventif dan bisa dilakukan secara represif atau koersif. Fungsi intelijen dalam mengumpulkan informasi mengenai tindakan terorisme harus berjalan dengan baik dan tepat sehingga aksi terorisme dapat dicegah. TNI biasanya bertukar informasi dengan negara lain karena jaringan terorisme merupakan jaringan internal. Ini terorisme itu biasanya kayak bom gitu ya. Bom untuk mencapai ideologi atau eh, aturan-aturan yang teroris-teroris ini inginkan. Ya, biasanya melalui bom untuk menakutkan rakyat dan negaranya. Dan keempat adalah korupsi dan nepotisme. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Nepotisme itu pada hakikatnya adalah mendahulukan dan membukakan peluang bagi kerabat atau teman-teman dekat untuk mendapatkan fasilitas dan kedudukan pada posisi yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dalam mengindahkan peraturan yang berlaku, sehingga menutup peluang bagi orang lain. Jadi korupsi itu bisa dengan menyuap, ya. Yang penting eh, misalnya pemerintah atau apa ya, menteri-menteri mereka ambil uang rakyat dan tidak digunakan untuk Indonesia atau negeri gitu ya. Kalau nepotisme itu gimana ya? Misal bapak kamu bos, terus kamu anaknya, terus karena kamu anaknya bos, ya pasti di 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 employ, yaitu nepotisme. Walaupun aslinya ada kandidat-kandidat pekerja yang mungkin lebih jago atau lebih bagus dari kamu gitu loh. Jadi untuk orang lain ya curang dan nggak terlalu.
baik itu menutup peluang mereka untuk bekerja ya. Dan kelima adalah ancaman kesehatan, agak populer ya guys ya. Kesehatan menjadi salah satu ancaman bagi suatu negara, apalagi yang menyebabkan pandemi. Misalnya sejak 2020, Indonesia dan seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Kondisi ini mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, sampai kedaulatan negara. Ya COVID-19, ya pandemi seperti COVID-19 ini telah mendapatkan Indonesia ya. Ya nggak cuma Indonesia sih, seluruh dunia juga. Ada juga pandemi pandemi lain, semuanya di Indonesia kurang ada sih. Kayak pandemi kolera atau SARS gitu. Tapi mungkin di Indonesia kurang ada sih. Yang paling 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 terakhir itu kayak COVID deh. Ya, ini sumber-sumber untuk PowerPoint ini. Dan terima kasih untuk menonton video ini, guys. Dan semoga dapat A-star ya, Pak ya. Thank you. Bye-bye.